Halo anak-anak hebat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya. Hari ini kembali lagi bersama Miss Ulan. Kita akan belajar di tema 4, subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 SD. Tujuan pembelajaran hari ini ialah yang pertama, menjelaskan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat dan tidak sehat. Yang kedua, menjelaskan cara menjaga lingkungan. Yuk kita baca bersama-sama tentang hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum merupakan milik bersama. Tempat umum diantaranya jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Kebersihan tempat umum wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar pengunjung merasa nyaman. Itu tadi adalah teks tentang hidup bersih. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang tempat wisata. Kelas Dayu melakukan karya wisata. Mereka berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Di sana banyak tanaman hias dan hutan lindung. Di sana juga tempat melestarikan tumbuhan langka. Petugas selalu membersihkannya setiap hari agar tetap asri dan indah dipandang. Nah, dari sini kita mendapatkan kosakata baru. Ya. Nah, kosakata ini nanti kita bisa lingkarin ya. Yang pertama ada karya wisata. Lalu yang kedua ada tanaman hias. Dan yang ketiga ada hutan lindung. Ketiga ini adalah kosakata baru yang berkaitan tentang tempat wisata. Nah, tentukan makna dari kosakata tersebut ya. Nah, kita akan menentukannya dengan menjodohkan antara kata dan juga maknanya. Yuk kita simak bersama. Nah, ada jalannya ya. Kira-kira karya wisata itu artinya apa ya? Benar, artinya kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Itu adalah karya wisata. Sedangkan tanaman hias artinya tanaman yang digunakan untuk hiasan. Kalian pasti punya ya di rumah ya. Lalu hutan lindung berarti benar, kawasan hutan yang dilindungi pemerintah. Jadi tidak boleh sembarangan kalian memotong pohon yang ada di sana ya. Nah, yang kedua ada hutan. Apakah kamu mengerti dengan isi gambar di samping? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Kira-kira hutannya bagaimana ya kondisinya ya? Benar, hutan yang asri karena banyak sekali pohon dan tumbuhan yang ada sehingga terlihat sangat asri. Lalu, kelestarian hutan harus tetap terjaga karena banyak manfaatnya. Tahu kan manfaat hutan apa saja? Ya, hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Kenapa paru-paru dunia? Karena penghasil oksigen terbesar yang ada di bumi. Ya, jadi kita harus bangga jika kita memiliki hutan ataupun tumbuhan yang banyak ya, karena oksigennya semakin banyak. Nah, yang ketiga ada jalan raya. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Coba kira-kira bagaimana kondisinya ya? Benar, jalan raya yang bersih dan indah. Kenapa bersih? Ya karena tidak ada sampah berserakan ya. Lalu juga tertata dengan rapi.
Nah, kebersihan dan keindahan jalan raya harus dijaga. Jalan raya hendaknya dihiasi dengan taman. Tanaman juga berguna untuk menyerap karbon dioksida. Dengan demikian, udara di jalan raya akan bersih. Pengguna jalan raya akan nyaman dan sehat. Nah, ingat sekali lagi tanaman itu sangat banyak manfaatnya ya, makanya dia sangat bagus jika diletakkan di tempat-tempat umum di mana banyak orang yang pergi ke tempat tersebut. Tanaman yang ada di sekitar jalan raya itu akan menyerap gas-gas yang beracun, karbon dioksida, dan juga asap-asap kendaraan bermotor, sehingga nanti diganti dengan oksigen yang nantinya akan berguna untuk manusia bernapas. Jadi sungguh diperlukan tanaman ada di sekitar jalan raya, apalagi yang padat dengan kendaraannya ya, karena akan mengeluarkan banyak asap kendaraannya, lalu bisa diserap oleh tanaman dan digantikan dengan oksigen yang segar. Selanjutnya ada pasar. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Mari kita amati pada gambar di bawah ini. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Coba, apa ya kira-kira ya? Benar, informasi pada gambar di samping adalah yang pertama, pasar yang kotor, terlihat dari sampah berserakan dan juga becek. Ya, itu banyak sampah itu di sekitarnya itu. Terus becek juga ya, berarti berair atau banyak air menggenang, makanya jadi becek. Nah, ciri pasar yang tidak bersih antara lain yaitu yang pertama adalah banyak sampah menumpuk. Jadi di sekitar pasar itu banyak sampah yang menumpuk, berarti itu tidak bersih ya. Lalu adanya bau yang tidak sedap, itu yang ditimbulkan pasti dari sampah ya. Karena sampah yang didiam terlalu lama dan menumpuk itu akan menyebabkan bau yang menyengat dan sungguh tidak enak jika sampai ke hidung kita. Lalu yang ketiga ada banyak lalat. Yang keempat, jika hujan akan becek. Yang kelima, selokannya mampet. Nah, sekarang kita isi teka-teki silang di bawah ini ya dengan benar tentunya. Nah, nomor 1 yang mendatar berarti yang lurus ya. Itu ternoda dan kotor, kira-kira pengertian dari apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Oh iya, artinya adalah tercemar kosakatanya. Tercemar artinya ternoda dan kotor ya. Lalu berasa sangat geli pada kulit, itu menurun ya, 2 menurun. Kira-kira apa ya? Betul, gatal. Gatal ya, kalian pernah merasakan tidak? Nah, yang ketiga menurun ya, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu dan sebagainya. Betul, adalah sakit. Wih, anak kelas 2 hebat-hebat. Yang kelima ada WC umum. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Yuk kita sekarang amati gambar di bawah ini. Jika kita lihat gambarnya, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita ya? Tuh, kondisinya sangat-sangat kotor, tidak bersih dan tidak sehat tentunya ya. Tuh ada tisu, ada air yang mengalir ya, tidak dibersihkan. Terus di dinding-dindingnya itu banyak lumut ya. Nah, ini ciri-ciri WC umum yang kotor. Yang pertama, banyak sampah berserakan dan bau. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, air menggenang. Itu seperti pada gambar di samping ya, airnya menggenang. Jadi airnya tidak hilang langsung gitu ya, tidak kering tapi pada menggenang. Yang ketiga, banyak noda di jamban. Jamban itu toiletnya ya, tempat untuk kita BAB dan juga
buang air kecil. Permukaan dinding dan lantai juga banyak noda dan lumut. Lalu ada serangga tentunya. Sangat tidak nyaman ya jika toilet kita seperti itu. Kita harus menghindari toilet yang kotor anak-anak ya. Nah, cara menghindarinya tentunya harus selalu dibersihkan ya. Dibersihkannya secara teratur. Misalkan 1 minggu sekali ya, atau 1 bulan 2 kali. Biar tidak seperti pada gambar ya. Biar bersih dan sehat tentunya. Yang keenam ada taman kota. Warga kompleks perumahan Dayu sedang bekerja bakti. Mereka membersihkan taman di sekitar kompleks. Sekarang amati gambar di bawah ini dengan teliti. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Nah, itu isinya anak-anak ya. Di situ banyak orang yang sedang melakukan pekerjaan. Ya, ada yang sedang bersih-bersih dan sebagainya. Sekarang kita temukan kata pada tabel yang mempunyai makna sebagai berikut ya. Nah, contohnya yang pertama nih. Suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, kira-kira apa ya? Nah, itu contohnya yang di blog itu daur ulang ya. Itu kemarin kita sudah belajar pengolahan kembali ya, menjadi barang yang siap pakai. Nah, itu artinya kerja bakti ya. Kerja bakti kosakatanya artinya adalah di nomor 1. Yang kedua, kira-kira ini kosakata apa ya? Suatu proses untuk menjadikan barang bekas menjadi barang baru. Nah, betul ya, itu yang tadi sudah sebagai contoh daur ulang tentunya. Pola perencanaan untuk sebuah kota dalam membangun, kira-kira apa ya? Wah, adalah tata kota. Ya, itu tadi adalah makna kata beserta kosakatanya. Tahu kan kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Anak-anak ada yang tahu tidak? Kira-kira apa? Nah, yang pertama, meletakkan sampah pada tempatnya. Maksudnya bukan ketika kalian duduk situ kalian meletakkan sampahnya di situ juga, bukan. Maksudnya pada tempatnya itu tempat sampah. Ya, sampah kan punya tempat, jadi letakkanlah di tempat sampah yang tersedia. Jika tidak ada, berarti kalian bisa menyimpannya, lalu kalian bisa buang ketika di rumah. Yang kedua, tidak menyentuh tanaman di sekitar taman. Yang ketiga, tidak menginjak rumput. Nah, yang keempat, mengikuti aturan. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Taman Nasional Ujung Kulon itu terletak di Jawa Barat ya, dekat dengan kita. Tepatnya itu ada di Banten. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan cagar alam yang dibangun untuk melindungi berbagai jenis hewan yang sudah terancam punah. Hewan yang terancam punah artinya dia hewan-hewannya, misalkan kucing, dia habis ya, sudah tidak ada lagi di bumi. Nah, itu berarti punah. Itulah sebabnya kenapa hewan-hewan yang hampir punah itu dilindungi. Ya, karena kalau misalkan dia hampir punah, berarti kan ketersediaannya masih ada. Hewan ini masih ada, cuma jumlahnya itu tinggal sedikit. Ya, itu yang hampir punah. Tapi kalau sudah punah berarti dia sudah tidak ada, benar-benar sudah tidak ada di bumi ini. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga agar tidak rusak dan punah. Misal dengan cara pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Nah, penting anak-anak ya untuk kita menjaga kelestarian. Kelestarian itu berarti keberadaannya ya, keberadaan flora dan fauna harus kita jaga agar tetap ada dan jangan sampai punah. Karena biar nanti anak cucu kita bisa menikmati juga seperti kita sekarang menikmati hewan-hewan yang ada di sini. Siapa tahu kalau misalkan nanti nih ayam ataupun hewan apa
keburu lalu habis di bumi, nanti anak cucu kita tidak bisa menikmati sama dengan yang kita nikmati sekarang, ya. Oh iya anak-anak, flora itu adalah tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan itu namanya flora. Sedangkan fauna itu adalah hewan, ya. Jadi kalau flora dan fauna berarti adalah tumbuhan dan juga hewan. Begitu anak-anak ya. Nah, berikut ini kita akan belajar cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Pasti kalian sudah pada tahu ya anak-anak ya. Yang pertama, menyiram tumbuhan secara teratur. Yang kedua, memberi pupuk yang cukup pada tumbuhan. Yang ketiga, tidak mencabuti daun-daun yang ada pada tumbuhan. Jadi ketika ada tumbuhan ataupun bunga yang tumbuh di suatu tanaman, kalian jangan asal petik ya, karena bisa saja itu menyebabkan layu dan akhirnya mati tumbuhannya. Lalu memberi makan hewan secara teratur, jangan dibiarkan hewan peliharaan sampai sakit ya. Memandikan hewan secara teratur juga, dan yang terakhir mengobati hewan bila sakit. Ini masih banyak lagi anak-anak ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kira-kira kalian sudah menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat tidak ya? Wah, pastinya sudah menjaga ya, apalagi yang punya peliharaan ataupun tanaman hias di rumah. Pasti hebat sekali dalam menjaganya. Itu tadi adalah penjelasan dari Miss Wulan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye anak-anak hebat.